Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Enjina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Pemkot Malang tak berwenang hentikan program MBG nasional. Janji Mei angkut pelajar gratis Malang belum terlaksana. Berita pertama hari ini, pemirsa, pemerintah Kota Malang menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang saat ditemui Gajana TV pada Selasa 23 Juni 2026. Meskipun muncul desakan evaluasi hingga penghentian program dari kalangan mahasiswa dan legislatif, kewenangan penuh terkait penyelenggaraan dan operasional program berada pada pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional atau BGN. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin menjelaskan bahwa peran pemerintah Kota Malang hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, keputusan untuk menghentikan atau menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Seluruh aspek penyelenggaraan MBG mulai dari perizinan, pengelolaan dapur hingga operasional program berada di bawah koordinasi BGN. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat memenuhi tuntutan penghentian program secara sepihak. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin mengatakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional atau ketentuan perizinan, pemerintah Kota Malang hanya dapat menyampaikan rekomendasi kepada BGN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut telah diterapkan sebelumnya. Pada Mei 2025, pemerintah Kota Malang merekomendasikan penghentian sementara operasional 6 dapur MBG karena belum memenuhi standar pengelolaan limbah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah berbagai risiko, termasuk potensi keracunan makanan serta ketidaksesuaian dalam proses pengolahan dan penyajian makanan bagi penerima manfaat. MBG ini kan program nasional. Kita di pemerintah kota kan cuma menjaga bahwa program itu berjalan dengan baik. Nah, kami diberi tugas untuk bagaimana kelayakan masing-masing dapur itu bisa siap operasional itu saja. Tentu kewenangan untuk menyetop apa tidak itu ada di pusat, tapi bagi kami untuk mengevaluasi, menjaga standar itu menjadi tanggung jawab kami, karena tentu yang menjadi penerima manfaat kan anak-anak kami di Kota Malang dan tanggung jawab kami itu. Dan kemarin juga ada kunjungan dari Kepala KSP juga sama, ada prototipe dapur-dapur yang misalnya di Sawo Jajar ada prokit yang sangat SOP-nya sangat luar biasa, itu menjadi standar yang bagus, mulai dari bahannya, cara masaknya, standarnya sudah bagus, itu bisa kita contoh dan bisa jadi di Satgas Pangan kita juga merekomendasikan itu untuk mengevaluasi semua SPPG biar tidak terjadi masalah-masalah yang lain. Soal apakah itu ditutup atau tidak itu kewenangan dari pusat, karena izinnya semuanya itu bisa operasional dari pusat semua. Kami untuk menjaga kualitasnya saja. Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar memenuhi standar keamanan pangan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Meskipun kewenangan penghentian program tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya. Program angkutan pelajar gratis akan segera diluncurkan oleh pemerintah Kota Malang. Program tersebut sebelumnya ditargetkan mulai terlaksana pada Mei 2026. Namun hingga Juni 2026, program ini masih belum direalisasikan dan belum ada kepastian terkait pembagian armada angkot gratis. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu sopir angkot Supri saat ditemui oleh Gajana TV pada 23 Juni 2026. Harapan para pelajar di Kota Malang untuk menikmati layanan angkutan kota gratis tampaknya masih harus menunggu. Program yang digagas oleh pemerintah Kota Malang tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi serta regulasi di tingkat provinsi. Diketahui, angkot pelajar nantinya akan diwajibkan melakukan layanan antar jemput siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Di luar jam berangkat dan pulang sekolah, angkutan pelajar tersebut dapat difungsikan sebagai angkutan feeder untuk melayani penumpang umum. Dari sekitar 177 armada angkot yang masih beroperasi di Kota Malang, sebanyak 80 unit armada dirancang akan digunakan sebagai angkutan pelajar. Pemerintah juga telah menetapkan standar operasional untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa selama menggunakan layanan tersebut. Salah satu sopir angkot Supri berharap pemerintah dapat mengatur jalur operasional antara angkot dan Transjatim agar tidak berada pada rute yang sama. Menurutnya, pengaturan jalur tersebut penting agar pendapatan sopir angkot tetap terjaga, mengingat kondisi angkot saat ini semakin sepi akibat perkembangan transportasi modern. Ya kan nanti yang masuk kan gitu. Dengan adanya angkot ini jalur-jalur yang dilewati Transjati ya mati semua. Mana ini angkel. Seharusnya waktu bis Transjatim belum keluar itu mana yang jadi feeder anak sekolah, apa yang jadi feedernya Transjatim itu kan ditata dulu. Kalau itu sudah tertata semua, baru bisnya meluncur kan tinggal jalan, Pak. Kalau bisnya sudah meluncur, terus feedernya mau ditata gimana? Lah sedang sendiri bis keluar itu tidak ada kompensasinya ke supir. Supir-supir yang dilatih jalurnya nggak ada kompensasinya di Transjatim masuk itu. Seharusnya kan ada kompensasi. Yang jalurnya kena dilewati seharusnya ada kompensasinya. Nggak ada kompensasinya. Jalurnya mati. Dia penumpang nggak ada sampai lihat tuh. Nggak ada penumpangnya ini jalur AL ini. Ada. Namun nunggu ini calteran ini. Jadi ada arah calteran. Tapi di sini semuanya nunggu calteran ini. Ada kereta turun. Meski demikian, para sopir angkot tetap berupaya mencari penghasilan melalui berbagai cara agar dapat terus memenuhi kebutuhan hidup. Melalui program angkutan pelajar gratis ini, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku transportasi. Dengan adanya skema subsidi atau pembiayaan dari pemerintah, pelajar diharapkan dapat menggunakan angkot tanpa biaya. Sementara sopir tetap memperoleh pendapatan yang layak dari layanan yang diberikan. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita Polinema Immersion Camp akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News. Berita selanjutnya, Politeknik Negeri Malang atau Polinema kembali memperkuat langkah internasionalisasi kampus melalui penyelenggaraan Immersion Camp yang bertajuk Polinema International Experiential Learning and Cultural Immersion 2026 di Balai Kota Malang pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan itu melibatkan mahasiswa dari berbagai negara. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aktivitas akademik, tetapi juga menggabungkan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran budaya, dan promosi wisata Malang Raya. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, turut mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Program tersebut tentu sangat berdampak baik terhadap Kota Malang, termasuk dalam memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah kepada para peserta internasional. Dan malam hari ini kita sambut di Balai Kota bagian dari kita mendukung agenda yang sudah diselenggarakan oleh Polinema sejak tahun 2022, dan ini sangat bagus untuk menambah pertama ruang belajar, kedua adalah menambah kolaborasi kita, jejaring kita pada tingkat global, pada tingkat internasional. Tentu kami berkolaborasi juga dengan lembaga pendidikan yang selama ini kita lakukan, dan ini bagian dari Sailik yang terus kita lakukan, bagaimana pembangunan ini lebih baik, tentu dengan pendampingan dari Sivitas Akademika, terutama Polinema terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Malang. Dan kami mendukung sekali apapun proses yang nanti dibutuhkan, tentu kami mendukung. Besok setelah ini ada juga keliling Kota Malang untuk memperkenalkan Kota Malang naik Majito. Nah, tentu ini bagian terpenting bagi kami di pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan wisata atau pariwisata yang ada di Kota Malang. Penguatan promosi Kota Malang di luar ini kan bagian yang tidak bisa kita lepaskan, dan tentu ini bagian terpenting yang punya kontribusi besar terhadap
pandangan wisatawan terhadap Kota Malang ini. Kami terima kasih kepada Polinema terkait dengan agenda-agenda yang sangat positif untuk menunjang pembangunan yang ada di Kota Malang. Direktur Polinema Supriyatna Adi Suwiknyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi kampus untuk memperluas jejaring internasional sekaligus mewujudkan konsep kampus berdampak yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi mitra di Indonesia maupun luar negeri, termasuk Malaysia, Thailand, China, serta sejumlah negara lain yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan Polinema. Ini salah satu kegiatan yang kita inisiasi untuk menginternasionalkan kampus kami, sekaligus kita memperkuat konsep kampus berdampak ke masyarakat. Ya, sehingga kita mengajak kegiatan akademik termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan berbagai mitra yang ada dari mahasiswa asing yang ada di Indonesia, di Malang khususnya ya, kemudian juga di teman-teman kita di mitra di Surabaya, dan yang penting adalah kita mengajak mitra kita yang dari Malaysia, yang dari Thailand, juga yang dari Cina untuk hadir ke Malang untuk bisa mengikuti program ini, sekaligus nanti untuk program pertukaran mahasiswa, sekaligus untuk program pengabdian masyarakat, serta sekaligus nanti kita akan support untuk mengenalkan budaya maupun juga pariwisata yang ada di Malang Raya. Program yang berlangsung selama 5 hari tersebut diikuti sekitar 90 peserta termasuk 50 mahasiswa asing dari 9 negara. Selain Malaysia, Thailand, dan China, peserta juga berasal dari Madagaskar, Yaman, Sudan, dan sejumlah negara lainnya. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita Lomba Kelurahan Tasikmadu. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menjalani penilaian lapang lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Selasa 23 Juni 2026, masuk dalam 3 besar tingkat provinsi. Kelurahan Tasikmadu menunjukkan optimisme untuk meraih peringkat terbaik dan mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional. Tasikmadu dinilai memiliki berbagai inovasi unggulan yang selaras dengan tema ketahanan pangan yang diusung pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penilaian lapang merupakan tahap krusial dalam menentukan peringkat akhir bagi 3 besar peserta yang telah lolos seleksi administrasi. Meskipun penilaian tahun ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom, hal tersebut tidak mengurangi kesiapan pemerintah Kota Malang dalam menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai inovasi berbasis masyarakat telah dipaparkan dalam kegiatan penilaian tersebut, antara lain program ketahanan pangan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, urban farming, serta simulasi kelurahan tangguh bencana. Seluruh program tersebut dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthahirin, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan dukungan penuh selama proses penilaian. Berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian meliputi inovasi pelayanan publik, kesiapsiagaan bencana, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat telah dipersiapkan secara optimal. Jadi penilaian dari tim juri provinsi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan lomba pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Alhamdulillah Kota Malang masuk 3 besar, dan ini penilaian lapang walaupun dengan Zoom, tapi ada 5 titik yang sudah disiapkan. Nanti dari hasil penilaian hari ini akan ditentukan juara 1, 2, dan 3. Kebetulan Malang sudah masuk dengan Kota Madiun dan Mojokerto untuk tingkat kelurahan. Dari Kelurahan Tasikmadu dengan persiapannya yang hari ini dipenilaian oleh provinsi, ya alhamdulillah sesuai dengan harapan, semoga bisa mewakili Jawa Timur untuk di tingkat nasional, karena ini menjadi bukti keseriusan kita dalam konteks pelayanan. Karena 3 nanti yang itu adalah pemerintahan, hubungan dengan masyarakatnya, dan administrasi kewilayahannya
dan administrasi juga semua jadi satu kesatuan penilaian oleh provinsi. Dan hari ini harusnya sebiasanya penilaian lapang itu langsung ke sini, cuma hari ini dilakukan lewat Zoom atas kebijakan provinsi, tapi tidak mengurangi kesiapan kita dan keseruan kita untuk menghadapi kompetisi ini atau lomba tingkat desa dan kelurahan tingkat provinsi. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang di Sekretariat Daerah atau Setda, Yuyunani Ekowati, menjelaskan bahwa penunjukan Kelurahan Tasikmadu tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses seleksi yang melibatkan tim juri dari unsur OPD, akademisi, dan praktisi. Kelurahan Tasikmadu setelah melalui beberapa tahap penilaian, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, akhirnya ke provinsi, dan provinsi pun ini sudah tahap yang terakhir, mulai administrasi, kemudian ada paparan di NCC kemarin, selanjutnya adalah penilaian lapangan. Alhamdulillah ini tinggal 3 kelurahan yang mewakili 3 kota. Dari Kota Malang, Kelurahan Tasikmadu, dari Kota Madiun, dan dari Kota Mojokerto. Nah, kebetulan kami bagian pemerintahan yang selalu mendampingi Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah untuk lomba kelurahan ini, saya yakin bahwa pemilihan Kelurahan Tasikmadu itu tidak sekedar asal tunjuk, tetapi melalui tim-tim kami ini, tim juri lintas OPD tingkat Kota Malang, dan juga melibatkan akademisi dan juga praktisi, bahwa Kelurahan Tasikmadu ini sesuai dengan tema Provinsi Jawa Timur terkait ketahanan pangan. Dalam 2 tahun terakhir, Kota Malang selalu menembus posisi runner-up melalui Kelurahan Gadang pada tahun 2024 dan Kelurahan Punulrejo pada tahun 2025. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang berharap Kelurahan Tasikmadu pada tahun ini mampu memutus tren tersebut dengan meraih peringkat pertama dan mewakili Provinsi Jawa Timur pada tingkat regional maupun nasional. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajana TV. Lebih dekat dan inspiratif.